kabar nih? Pasti luar biasa ya Kak ya. Sehat semuanya ya. Nah sekarang kita mau ibadah nih Kak ya. Sudah jam 7 Kak Ika Sudah jam ya. 7. Pastinya adik-adik udah siap. Iya pastinya. Nah, adik-adik apa yang harus kita persiapkan sebelum ibadah? Alkitabnya, buku tulisnya, hatinya juga. Iya, betul sekali. Nah sekarang kita mau ngapain nih Kak? mau saat teduh dulu Kak. Saat teduh dulu ya. Ya. Gimana sikap saat teduhnya? Ya kita ambil sikap saat teduhnya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah sekarang kita mau memuji Tuhan Kak. Betul Kak Ika. Di pagi-pagi seperti ini kita bangun tidur memang harus mengucap syukur, berdoa, ya. memuji Tuhan ya Kak ya. Betul sekali. Jangan lupa adik-adik, kita bangun tidur, mau tidur kita harus berdoa. Iya. Nah sekarang judul lagunya itu apa tadi Kak? Yesus kekasih jiwaku. Iya, yuk yang di rumah kita nyanyiin sama-sama ya. Jadi udah bisa kan? Untuk memulai ibadah kita pagi ini. Nah, jadi siapkan hatinya, tutup mata, tangannya dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini, buat berkat-berkat-Mu yang telah kami nikmati di sepanjang minggu ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah secara daring bersama adik-adik klien kami. Kiranya Kau satukan hati kami Tuhan, sehingga boleh kiranya kami bersama-sama mendengarkan firman di pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami ya Tuhan Yesus, dari permulaan, pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semuanya. Wah, hari ini kita mau baca firman lagi nih. Nah, hari ini firman kita ada di Perjanjian Lama di Yesaya pasal 56 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kak Grace ulangin ya. Di kitab Perjanjian Lama di Yesaya pasal 56 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Nah, udah ketemu belum? Sudah? Kak Grace hitung sampai 3 ya. 1 2 3. Udah ketemu semua kan? Hebat. Nah, adik-adik baca di rumah, Kak Grace baca dari sini untuk adik-adik. Oke? Nah, firmannya tentang keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat
Janganlah setiap asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang pada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap dan akan kuberikan kepada mereka dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunung yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku adalah disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Tadi habis bagi ulangan nih, ulangannya jelek lagi, hasilnya gimana ya? Nanti pasti di rumah dimarahin mama. Nggak berani ya kasih tahu, takut. Gimana ya? Hai. Halo Grace. Kenapa nih? Ini tadi habis bagi ulangan Oh harian. iya, aku dapat 65 nih. Kamu dapat berapa? Cuma dapat 30. Oh, 30. Ya udah, nggak apa-apa. Semangat terus. Aku kemarin itu juga dapat rendah loh. Tapi karena aku jujur sama mamaku, terus mamaku bilang harus makin giat lagi. Aku dapat 65. Gak apa deh, yang penting aku usaha. Dan kamu pasti kasih tahu orang tuamu kan? Nggak mau, takut, mau disembunyiin aja biar mama nggak lihat. Jangan gitu dong. Seberapapun nilai kita, sejelek apapun nilai kita harus tetap jujur sama orang tua kita. Gitu ya, harus jujur ya sama mama ya. Gak boleh kecil hati kalau misalkan kita dapat rendah. Kalau misalkan kita dapat rendah, kita harus tetap semangat untuk belajar lebih giat lagi. Gitu ya. Tapi udah belajar sih, tapi hasilnya masih nggak bagus. Gak apa-apa. Oh iya, ntar kita belajar bareng mau gak sih? Biar kita sama-sama dapat nilai lebih bagus lagi. Boleh deh. Setuju ya? Tapi kamu harus jujur dulu sama mamamu, oke? Iya deh, nanti diberani-beraniin deh. Harus berani dong. Iya. Tuhan tuh harus berani jujur. Oke? Iya. Udah ada datang tuh mama kita untuk jemput. Oh iya. Yuk kita pulang. Pulang Yuk. Siapa tuh masuk? Ika mah. Oh, kirain siapa? Iya. Kok mukamu seperti nggak biasanya masam-masam, kenapa ya? Nggak ada apa-apa kok mah, nggak ada apa-apa. Mama ingat nih, hari ini kamu bagi ulangan. Jangan-jangan nilai kamu jelek ya? Enggak kok, enggak. Jujur sama mama. Ayo, jujur sama mama. Nih, kita kasih lihat ya, tapi jangan jujur, jangan marah. Ya, tergantung sih. Kan gimana? Ya udah, mama nggak marah hari ini. Cuman Ika harus janji kalau hari ini nilainya jelek, Ika untuk kedepannya Ika harus rajin belajar loh, nggak boleh malas-malas kayak kemarin. Mau kenaikan kelas nih Ika. Iya mah. Ya. Ini tadi Coba bagi Mama ulangan lihat dulu. ini mah ulangannya. Aduh Ika, kenapa dapat nilai segini? Susah mah, Ika udah Ika, belajar. makanya kamu belajar. Udah belajar. Kalau nggak salah kamu kan berteman sama si Grace ya? Iya. Nah, si Grace itu kan pintar. Kenapa kamu nggak belajar sama-sama dia? Iya, tadi Grace bilang mau belajar sama-sama sih. Nah,
Mulai hari ini kamu harus rajin belajar, tetap semangat walaupun nilainya jelek, supaya kedepannya kamu menjadi anak yang pintar dan nilainya menjadi bagus. Iya, Ma. Mama senang kamu udah jujur, nilainya jelek jangan diumpetin, Iya. jangan dimasukkan kolong tempat tidur ya. Jadi kamu harus berusaha supaya nilainya bagus dan bisa naik kelas dan siapa tahu dapat ranking. Pasti mama papa suka. Iya, Ma, janji deh nanti Ya, Ika rajin belajar biar nilainya lebih bagus. Ya. Nah, Kak, nanti bolehlah kalian boleh belajar bersama-sama sama Grace ya. Mama izinin. Iya. Cuman benar-benar harus belajarnya. Iya, janji nanti serius belajar sama Iya. Grace. Jangan pamitnya dari rumah mau belajar kelompok, nggak taunya main game kalian di luar sana. Enggak kok, Ma. Janji ya, Ika Iya, ya? janji. Nanti kalau kenaikan kelas nilai Ika bagus. Ya, mudah-mudahan ya. Iya. Dan jadi kalian nanti berdua bisa kerja sama-sama, bisa belajar sama-sama. Iya, Ma. Nah, kalau ada PR nggak bisa tanya si Kris itu. Iya, Ma. Iya. Kalau nggak bisa lagi boleh tanya mama. Iya. Tapi kalian harus benar-benar belajar. Iya. Iya, Ma. Makasih ya, Ma, udah nggak marah-marahin Ika. Ya, enggak, mama nggak marah kali ini. Tapi kalau terus-terusan ya mungkin mama marah juga. Jadi ya Ika. Iya, janji. Ya. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak mau nanya dulu nih, adik-adik di rumah pernah nggak berbohong? Ayo, gimana jawabannya? Nah, apa sih yang dirasakan ketika kita berbohong tuh, Kak Grace? Pasti rasanya itu khawatir, Kak. Mm-mm, Terus takut. mm-mm. Terus apalagi ya, Kak ya? Merasa nggak damai gitu loh, Kak. Iya, begitu ya. Kok adik-adik yang di rumah kalau berbohong merasakan apa tuh? Ada nggak salah satu perasaan tadi yang disebutkan sama Kak Grace gitu? Gimana jawabannya? Ada nih pasti, Kak. Mungkin ada lah ya Kak ya, merasakan ya. Nah, adik-adik yang di rumah, sebagai anak Tuhan Yesus yang mau taat dan setia sama Tuhan, kita harus belajar yang pertama itu kejujuran ya Kak Grace ya. Benar. Nah, tadi kan udah lihat tuh kan adegan yang tadi tentang siapa tadi? Tentang Ika yang mau berbohong sama orang tuanya Kak Grace. Benar, karena dia takut, dia merasa khawatir orang tuanya itu marah karena nilainya jelek. Kan tetapi tadi siapa temannya Grace yang ingatin bahwa jujur itu memang kadang-kadang harus punya keberanian. betul. Walaupun kita merasa khawatir, kita merasa takut salah, tapi yang paling penting kita berani mengakui kesalahan yang pernah kita lakukan. Benar ya, Kak? Benar sekali. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak harap sih ya kalau ketika kita melakukan kesalahan, entah itu nilai jelek atau berbuat kesalahan yang lainnya Kak Grace ya, Benar. jangan takut untuk mengucapkan jujur gitu kan atas kesalahan yang telah kita perbuat, terutama kepada kedua orang tua kita ya Kak Grace ya, sebagai utusan Tuhan Benar. Yesus Nah, yang mau menjaga kita di bumi ini, di dunia ini ya Kak Grace ya. benar. Nah, adik-adik semua di sini kita belajar lagi tentang firman Tuhan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus terbuka. Terbuka itu artinya apa sih tadi? Berani mengakui kesalahan, jujur, dan juga harus menyatakan kasih Tuhan melalui perbuatan kita. Iya benar sekali. Itu ya, Kak, ya? Betul ya. Adik-adik di rumah jangan lupa juga sebagai bukti ketaatan kita sama Tuhan Yesus ya, dan itu ya kita harus tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus juga Kak Grace. Benar. Kalau misalkan kita merasa khawatir, kita merasa kita bersalah, tapi ingat ada Tuhan Yesus, adik-adik. Tuh, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan Yesus, minta pertolongan sama Tuhan Yesus, dan melakukan apa yang Tuhan Yesus minta. Iya, pasti semuanya terkabul ya, termasuk Benar. tadi seperti Ika yang mungkin kurang baik di dalam pelajaran, tetapi ketika dia mau berusaha dan berdoa sama Tuhan Yesus, jadi kedua hal ini harus berbarengan ya Kak Grace ya, antara usaha dan doa. adik-adik. Jadi suatu saat nilai Ika bisa bagus gitu karena ada usaha dan doa gitu.
Benar, ingat adik-adik, kalau kita melakukan kesalahan atau kita merasa khawatir, kita merasa takut, ingat Tuhan Yesus pasti bakalan tolong asalkan kita mau jujur dengan diri kita sendiri, Iya. dengan orang tua kita, terlebih sama Tuhan Tuhan. Yesus. Nah, cerita kita sampai di sini dulu ya hari ini ya Kak. Itu Kak Grace ya. Benar. Nah, minggu depan nih pasti adik-adik bakalan dengar cerita-cerita yang luar biasa lagi. Kita belajar tentang firman Tuhan dan kita bakalan lebih apa nih Kak? Lebih tahu lagi Iya. tentang isi firman Tuhan. Betul ya. Sampai ketemu lagi di cerita kita selanjutnya ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik tadi kan kita udah dengerin firman Tuhan Betul. yang sungguh luar biasa ya Kak ya. Iya, tadi itu kalau kita jadi anak-anak Tuhan, kita harus selalu berbuat apa Kak Ika? Jujur. Jujur adik-adik. Iya. Nah, terutama harus jujur adik-adik, biar nilainya nggak jelek. Adik-adik harus rajin belajar kan? Iya. Nah adik-adik kalau belajar jangan hanya kalau ada PR, mau ulangan, tetapi belajar itu setiap hari biar lebih pintar, tambah pintar Kak Ika kan? Iya, benar sekali ya Kak ya. Mm-mm. Nah, sekarang untuk meresponi dari firman Tuhan yang udah disampaikan tadi, kita mau nyanyi satu pujian yang Mm-mm. judulnya Bagi Yesus kuserahkan. Iya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat ya. Nanti doanya sama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami. Ya adik-adik, ambil sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan Yesus untuk waktu yang boleh Tuhan sediakan pada kami pada saat ini, boleh bersama-sama berkumpul untuk bersekutu dan memuji nama Tuhan Yesus di ibadah PKPA hari ini ya. Ya Tuhan, Tuhan juga Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu menjadi anak-anak yang mau selalu jujur kepada diri kami sendiri, kepada orang-orang yang di sekitar, dan juga jujur kepada Tuhan Yesus ya Bapak. Kiranya Engkau berkati adik-adik yang di rumah, sehingga adik-adik boleh menjadi anak-anak yang selalu jujur ya Bapak. Dan kami juga mendoakan adik-adik di dalam proses pendidikan mereka. Engkau sertai ya Tuhan Yesus di dalam proses pendidikan mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang selalu bisa pintar ya Bapak, dan juga menjadi anak-anak yang suatu saat nanti bisa berguna bagi bangsa dan negara kami ini. Kami juga mau mendoakan untuk orang tua adik-adik, jaga kesehatan mereka ya Bapak di tengah-tengah masa pandemi ini, dan juga Engkau berikan mereka kekuatan, berkatilah mereka di dalam pekerjaan mereka, sehingga orang tua adik-adik boleh menolong adik-adik, membimbing adik-adik untuk menjadi anak yang selalu taat kepada Tuhan Yesus. Kami juga menaikkan doa untuk pelayanan kami yang ada di gereja kami ya Bapak. Engkau berkati setiap orang yang mengambil bagian, mulai dari Pak Pendeta, para evangelis, para pengurus pangkat, kakak-kakak layan, dan juga komisi-komisi. Engkau berkatilah mereka ya Bapak di dalam pekerjaan pelayanan mereka, sehingga bisa menjadi berkat yang baik untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Dan kami juga menaikkan doa untuk proses pembangunan yang sedang berlangsung pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap orang yang turut campur tangan, setiap orang yang telah memberi sebagian kecil dari berkat mereka ya Bapak untuk gereja kami, untuk pembangunan pastori kami, sehingga pastori kami ini boleh selesai dengan tepat waktu ya Bapak. Dan juga kami mau naikkan doa untuk pandemi yang pada saat ini masih merajalela. Kiranya Engkau memberkati setiap
tenaga medis yang turut campur bagian ya Bapak, kiranya mereka selalu diberikan kesehatan dan juga ketabahan ya Bapak, sehingga mereka bisa menolong pasien-pasien yang pada saat ini sedang terjangkit virus corona, dan juga Engkau berkati kiranya virus ini bisa segera musnah di dalam bumi ini sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga mempunyai orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita memberikan Persembahan persembahan. kita. Bagi adik-adik yang mau memberi persembahan, ingat titip ke mama papa ya, untuk dibawa ke gereja. Iya, benar sekali. Nah, sekarang kita mau menyanyi untuk persembahan kita nih, Kak. Judulnya Tabung gendang. Gendang. Ya, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Tabung gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah kamu secapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Nah, sekarang kita mau berdoa ya Kak untuk persembahan kita. Persembahan kita. Ya, sikap Adik-adik doanya. sikap doa. Gimana sikap doanya? Tutup mata. Iya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk persembahan yang boleh sama-sama kami kumpulkan pada saat ini. Sekiranya mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi bolehlah persembahan ini menjadi berkat untuk pelayanan di gereja kami ya Bapak. Berkatilah persembahan yang boleh kami berikan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, Kak Ika nggak terasa ya udah selesai dah ibadah ini. Iya, nggak Masih terasa. kangen loh. Jadi adik-adik jangan males-males ya untuk ikutin ibadah setiap hari Minggu jam 7 pagi. Iya, adik-adik yang di rumah jangan lupa ya untuk menjadi anak-anak yang selalu mau jujur ya Kak ya, seperti cerita Iya, tadi betul. Ika dan Grace ya. Iya, cuman mungkin adik-adik udah selesai kali Kak ulangannya. Iya, udah tinggal terima nilai ya. Udah, semoga kalian semua naik kelas semuanya. Amin. Bisa lulus semuanya. Iya, nanti di kelas yang baru bisa mendapatkan nilai yang lebih baik Lebih lagi. bagus. Walaupun di saat pandemi ini kalian juga tetap harus belajar giat ya. Dan jangan lupa masih selalu harus memakai protokol kesehatan kalau keluar Iya, rumah. apa aja tuh Kak? Yaitu pakai masker Pakai yang betul masker. sampai ke hidung, jangan hanya mulutnya saja. Iya. Terus rajin cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir. Terus Masih jaga jarak ya Kak. iya, ya? hindari Jangan- keramaian ya Kak ya. Jangan sering-sering ngajak ke pasar atau jalan-jalan ke mall Main-main ke ya. mall. Soalnya masih banyak di luar sana yang kena. Betul Jadi sekali. adik-adik harus hati-hati dan syukur adik-adik kita tetap dikasih kesehatan sama Tuhan. Iya, karena banyak orang yang di luar sana kesakitan ya Kak Iya. ya. Betul Kak Ika, jadi kita benar-benar jaga kesehatan kita ya adik-adik. Dan makan yang banyak, yang teratur makannya, banyak minum air putih ya. Ya oke. Sekarang kita mau menutup ibadah kita Betul. dengan satu pujian lagi nih Kak. Apa judulnya? Kayaknya judulnya Hati ya gembira. Oke, pasti udah tahu sih lagunya Iya, ya betul. sebenarnya ya. Adik-adik boleh ikutan ya, boleh berdiri. Oke, biar lebih semangat.
Isa, kita jumpa lagi di minggu depan Minggu depan. setiap jam 7 pagi. 7 pagi, iya. Adik ya, tetap rajin belajar dan berbuatlah selalu jujur kepada siapapun. Iya, Kita harus selalu jujur. betul Betul sekali. kan? Kita adik-adik mau ya. sama adiknya, mau sama mamanya, papanya, kakaknya. Iya. Pokoknya nggak boleh suka bohong-bohong, nggak suka ngumpet-ngumpetin. Nah, Nggak kita apa-apa selalu karena terbuka ya kak Iya. kalau jujur. Kalau salah ya minta maaf. betul Gitu, sekali. kan? Ya, adik-adik ya, sampai di sini ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.